Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Priyo Istiono. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan coba meringkas materi dari Dr. Sihabudin MSI tentang teori belajar dan motivasi belajar. Definisi dari teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam suatu fenomena. Belajar adalah merupakan aktivitas yang sadar begitu dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dan individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Pembelajaran itu adalah merupakan proses interaksi antara peserta didik atau mahasiswa dengan pendidik atau dalam hal ini dosen, serta sumber belajar pada lingkungan belajar. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang diinginkan. Pengertian teori belajar. Teori belajar adalah teori yang pragmatik dan eklektik gitu. Teori belajar di aliran psikologi itu dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah aliran tingkah laku, itu menekankan pada hasil proses belajar mengajar. Yang kedua adalah aliran kognitif, adalah menekankan proses belajar. Kalau yang tadi yang pertama adalah hasil, yang tingkah laku adalah hasil. Kalau yang kognitif adalah penekanan pada proses belajar. Yang ketiga adalah mazhab humanistik, yaitu menekankan isi dari apa yang dipelajari. Yang keempat adalah konstruktivistik, dan yang kelima adalah cybernetik, yaitu menekankan pada sistem informasi yang telah dipelajari. Kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai aliran tingkah laku. Aliran tingkah laku adalah aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan tokoh-tokoh dalam teori belajar ini. Ada nama-nama tokoh adalah Edwin Guthrie, Thorndike, Brutus Frederick Skinner, Baruda, Ivan Pavlov, John B. Watson, dan Clark Hull. Yang kedua adalah aliran kognitif atau menekankan pada proses belajar. Aliran ini itu mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan perspektif atau pemahaman. Setiap orang pasti mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya tertata dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh-tokoh dalam aliran kognitif ini adalah Jean Piaget, Brunner, David Ausubel, Dines, Van Hill, Brownell, dan Van Engen. Sekarang yang ketiga adalah aliran humanistik
aliran humanistik sendiri adalah penekanan isi apa yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar mengajar dianggap berhasil jika memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Tokoh-tokohnya adalah Bloom, Caldwell, Abraham Maslow, Hani, dan Habermas. Yang keempat adalah aliran konstruktivistik, yaitu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajaran secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, ataupun konsep-konsep baru yang didasarkan atas pengetahuan awal yang dimiliki. Tokoh-tokoh dalam aliran konstruktivistik ini adalah Vygotsky dan Jean Piaget. Yang kelima adalah aliran sibernetik, yaitu menekankan sistem informasi yang dipelajari. Belajar itu merupakan adalah pengolahan informasi. Teori belajar dan penerapannya. Teori belajar itu sendiri adalah bersifat deskriptif, asumsi dasar, pengertian, tujuan belajar, dan start kritik. Lanjut, prinsip pembelajaran secara teoristis psikologis. Ada beberapa faktor yang merupakan prinsip dari pembelajaran secara teoritis psikologis. Yang pertama adalah faktor kognitif. Faktor kognitif itu menggambarkan bagaimana peserta didik atau mahasiswa berpikir dan mengingat, serta menggambarkan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembentukan makna informasi serta pengalaman. Yang kedua adalah faktor afektif, itu menggambarkan bagaimana keyakinan emosi, motivasi mempengaruhi cara seorang menerima situasi pembelajaran, seberapa banyak ulang belajar, dan usaha mereka lakukan untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah faktor perkembangan, yaitu menggambarkan suatu kondisi fisik, intelektual, emosional, serta sosial. Yang keempat adalah faktor pribadi dan sosial, itu menggambarkan bagaimana orang lain berperan dalam proses belajar dan cara-cara orang belajar dalam suatu kelompok. Yang kelima adalah faktor perbedaan individu, yaitu menggambarkan bagaimana latar belakang individu yang unik dan kapasitas masing-masing berpengalaman dalam proses pembelajaran di masyarakat. Kita bahas satu-satu, yaitu faktor mekaniktif dan kognitif. Ada 4 prinsip yang ada di faktor mekakognitif dan kognitif ini. Yang pertama adalah prinsip 1 adalah dasar proses untuk mencapai tujuan yang bermakna. Prinsip yang kedua adalah tujuan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pembentukan pengetahuan, dan prinsip keempat adalah pemikiran tingkat tinggi. Strategi tingkat tinggi itu untuk berpikir tentang berpikir itu. Faktor afektif itu ada 3, yaitu pengaruh motivasi dalam pembelajaran, ada motivasi intrinsik untuk belajar, serta karakteristik tugas-tugas dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah faktor perkembangan, itu cuma ada 1 prinsip, jadi kendala dan peluang perkembangan. Kemajuan individu itu dipengaruhi oleh fase-fase fisik, intelektual, emosional, serta sosial. Yang keempat adalah faktor personal dan sosial, itu ada 2 prinsip. Yang pertama adalah keberagaman sosial dan budaya itu sendiri. Yang kedua adalah hubungan individu satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah faktor perbedaan individu dalam masyarakat, itu ada 2 prinsip. Yang pertama adalah perbedaan individu dalam hal pembelajaran. Yang kedua adalah
keyakinan personal, pemikiran serta pemahaman yang berasal dari pembelajaran itu sendiri. Kesimpulan dari semua materi adalah teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Kesimpulan kedua adalah dalam pendidikan melibatkan ilmu, psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga, tidak ada satu jenis belajar ideal untuk segala situasi. Motivasi belajar di perguruan tinggi itu mempunyai istilah menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, serta mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi serta entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam individu itu sendiri maupun luar individu. Tujuan teori motivasi adalah ingin merealisasikan dipandang sebagai power yang menarik individu. Ada beberapa teori, ada teori kepuasan, ada teori proses. Masing-masing itu dikembangkan oleh beberapa ilmuwan. Seperti halnya teori kepuasan itu oleh Abraham Maslow. Pendekatan lain dalam membangun emosi itu adalah apertise, empati, entusiasme, clarity, cultural responsive, atau budaya dan tanggung jawab. Di penutup, kesimpulan adalah yang pertama dari internal itu kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Yang kedua adalah eksternal, kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Motivasi itu disesuaikan dengan bidang dan kondisi serta tingkat kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Kemampuan yang dimilikinya serta tujuan yang ingin dicapai itu berbeda-beda antar mahasiswa. Yang terakhir adalah kiat-kiat sukses buat kita semuanya. Yang pertama adalah tujuan atau cita-cita, itu harus di planningin sejak awal. Yang kedua adalah kedisiplinan, yang ketiga adalah konsistensi, yang keempat adalah pengetahuan, yang kelima keyakinan, keenam tindakan, dan ketujuh adalah sihat jasmani dan rohani. Oke, kesimpulan dari belajar motivasi ini adalah pendidikan sepanjang hayat itu mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sebagai evaluasi nanti kita baca bersama-sama untuk evaluasinya. Terima kasih Bapak Ibu-ibu, mohon untuk like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.